Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Karena belum persiapan dan wau disuruh untuk mengisi, mohon maaf apabila ini keluar daripada tema. Semoga apa yang nanti saya keluarkan daripada kalam-kalam yang kami keluarkan semoga bermanfaat. Amin. Dan bisa menjadi keberkahan bagi kita semua, khususnya kepada keluarga kita. Kami di sini ingin membahas mengenai tentang Al-Fatihah yang mungkin semuanya pasti hafal di luar kepala, karena setiap harinya kita selalu membaca Al-Fatihah. Yang mana Al-Fatihah itu adalah awal daripada Al-Quran. Bahkan semua kitab-kitab itu terkumpul dalam Al-Fatihah. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, yang mana mungkin ratusan ribu, cuma yang wajib kita ketahui cuma ada 4. Itu semuanya rahasianya, siri-sirinya ada di Al-Fatihah. Makanya sudah biasa ketika ada kiai yang memberikan ijazah tak luput dari Fatihah biasanya, atau apapun biasanya dengan Al-Fatihah. Karena memang semua rahasia kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya yang mungkin ratusan ribu, itu semua terkumpul dalam Al-Fatihah khususnya. Dan yang di dalam Fatihah itu juga terkumpul di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim. Singkatnya, walaupun nanti kita gak seluruhnya ya mengenai tentang Fatihah, yang mana Fatihah sendiri itu banyak sekali penjelasannya. Cuma kami sedikit di sini menjelaskan daripada arti daripada Fatihah. Ya, mungkin nanti bisa kita buat renungan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau a'udzu itu kan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu adalah bentuk permintaan kita, permohonan kita kepada Allah, doa kepada Allah semoga kita dilindungi daripada setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang tak pernah pilih kasih. Ar-Rahim di sini itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk, termasuk yang Islam, non Muslim, manusia, hewan, jin, bahkan sampai tumbuhan. Makanya kita gak perlu kaget kenapa kok banyak orang Kristen itu kaya, kenapa banyak orang Nasrani itu selalu menang daripada Islam. Karena memang rahmat Allah itu semuanya untuk sifat Ar-Rahimnya itu. Banyak orang yang gak pernah sholat, atau orang yang bukan beragam Islam tapi hidupnya nyaman, enak dan lain sebagainya, ya karena memang itu bentuk sifat rahimnya Allah. Jadi gak bisa terus kita salahkan Allahnya, karena memang itu sifatnya Allah, Ar-Rahim kepada semua makhluk. Ar-Rahman, Ar-Rahman. Kemudian Ar-Rahim. Nah, Ar-Rahim ini sifat Allah yang mana kasih sayangnya itu diperuntukkan hanya kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Ar-Rahmani kamu welas asih dalam dunia dan akhirat, Ar-Rahimi kamu welas asih dalam akhirat belaka. Yakni bagi orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada malaikatnya, beriman sampai yang 6 nih gua. Nah, itu terkhususkan. Kemudian kita lanjutkan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, semua segala pujian itu hak milik Allah. Artinya lafaz alhamdu itu gak ada kata yang pantas untuk buat pujian, sehingga semuanya dimasukkan segala pujian. Ibaratnya kita pinjam kepada seseorang, kita pinjam 1.000 karena kita butuh, atau kita pinjam 1 juta ya, kepada teman kita atau saudara kita karena memang kita butuh. Akan tetapi sama teman kita malah kita dikasih 1 miliar. Gimana bentuk terima kasih kita? Matur suwun, nggak bisa nggih. Kamu nggak sempet ya, saking terima kasihnya. Sama alhamdulillah itu bentuk rasa syukur kita, segala pujian itu, semua pujian itu hak murni milik Allah ya. Dari ujung kaki saja yang diberikan oleh Allah sampai ujung kepala kita itu gak ada harganya, gak ada nilainya. Artinya mungkin kalau
nominalkan mungkin triliunan, kita pasti gak akan mau mata kita ditukar dengan uang 1 triliun sekalipun, kita pasti gak akan mau. Karena memang Allah sudah memberikan segala-galanya kepada diri kita. Sehingga dalam kitab tasawuf itu, media untuk bertafakkur itu yang paling enak itu dalam diri kita. Media yang paling enak untuk buat tafakkur, terus khususnya untuk mata. Makanya kan banyak ada salah satu cerita, nikmat mana yang lebih yang bisa membandingi daripada ibadah-ibadah yang kita lakukan. Yakni ketika ditimbang dengan nikmat satu saja dari mata yang diberikan oleh Allah kepada kita, itu gak ada bandingnya. Itu cuma mata, belum saraf-saraf yang di dalam diri kita, otak yang bisa kita gunakan untuk berpikir sehingga kita tahu mana yang hak, mana yang batil, ya. Kita tahu mana ini yang kiranya pantas untuk kita lakukan sehingga kita membuat diri kita menjadi orang yang bijaksana dan seterusnya. Ya, ini dari akal dan seterusnya. Ya, dari rambut sehingga menjadi kata mahkota, dari alis, mata, hidung, yang mana dengan bentuk hidung kita, bolongannya ada di bawah, andaikan ada di atas kan aneh nanti. Ya, kita kalau kehujanan pasti masuk air, masukkan air dan seterusnya. Ini kan nggak lepas daripada nikmat-nikmat Allah yang mana nilainya itu tak ternilai, nggak ada harganya memang. Mungkin kadang sampai kita lupa, lalai untuk memikirkannya. Padahal kita itu sebenarnya memang kaya, itu memang betul. Dengan bukti tadi, kita gak mau kita tukar mata kita dengan uang triliunan, karena daripada 1 triliun itu masih lebih mahal mata kita dan seterusnya. Nah, ini media juga untuk biar kita bisa bersyukur kepada Allah, semakin meningkatkan syukur kepada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum, ya. Yang selalu bersyukur maka akan selalu ditambah oleh Allah. Sampai ke dada dan seterusnya nih, ya. Bisa jenengan angan-angan sendiri nih, bisa jenengan tafakur sendiri, ya. Mulut, terus gigi, ya. Hati kita, paru-paru kita, bahkan nafas kita, yang mana dalam sedetik pun nafas kita itu diharapkan oleh seluruh orang yang ada di dunia yang sudah meninggal. Satu nafas, yang mana dia itu berharap bisa hidup lagi seperti kita. Laula akhortani, itu dalam Al-Quran itu ada yang bisa diakhirkan lagi nyawaku, bisa hidup lagi, saya akan bersedekah, akan melakukan amal-amal baik. Karena nyawa yang kita hembuskan satu persatu ini sangat dicita-citakan, diharap-harapkan oleh penduduk semua di alam kubur di dunia ini. Makanya kita harus berterima kasih sekali kepada Allah, artinya bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepada diri kita. Alhamdulillahirabbil alamin, yang mana Allah itu adalah Tuhan semesta alam, ya. Dari semesta alam, semua cakrawala, ya. Niku Allah sudah yang ngatur, semua niku Allah yang ngatur. Bahkan, kalau dalam tauhid itu gerak-gerik kita dari rumah menuju sini itu gak lepas dari, cuma kalau anu kan agak bahaya. Dalam gerak-gerik kita, gerak-gerik tangan kita, itu semuanya Allah. Makanya kalau dalam tauhid niku, ya, kita kan ada istilah la haula wala quwata illa billah. Memang enggak ada daya dan upaya sekuat apapun orang itu, kalau Allah menghilangkan kekuatan pada dirinya akan sakit. Walaupun dia sudah bersiap menyiapkan dirinya, berolahraga, mungkin dia fitness dan sebagainya, dan artinya memang enggak bisa kita atur. Yang cuma kita bisa mengusahakan itu. Bisa kita atur apa, ya, cara berpola pikir kita, cara istirahat kita, cara bagaimana kita menggunakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita, seperti mata dan semuanya anggota badan itu. Artinya kita gak bisa memberikan diri kita kekuatan kalau memang oleh Allah kita gak digendaki. Makanya kalau kita beribadah, melakukan kebaikan, jangan banggakan diri kitanya, tapi banggakan siapa yang beri kekuatan kepada diri kita, yakni Allah. Artinya kita berterima kasihnya kepada Allah. Itu
Kemudian alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, seperti sifat yang tadi nih gue diulangi lagi tuh. Ar-Rahmani, zat yang maha pengasih di dalam dunia dan akhirat, termasuk orang kafir Quraisy, siapapun itu, Yahudi, Nasrani, itu dapat kasih sayangnya Allah. Makanya Rasulullah ketika mau ketika diserang oleh orang Taif, Rasulullah nggak mau membalasnya. Karena Rasulullah itu menggunakan pandangan kasih sayang kepada semua makhluknya Allah. Allah mawon memberi kasih sayang kepada makhluknya. Masa saya sebagai hambanya gak bisa? Nah, itu memang agak berat. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ya, yang merajai kalau Yaumiddin itu bisa hari-hari piwales, bisa hari kiamat, hari pembalasan kelak. Semoga kita selamat semua, ya. Amin. Karena kita nggak tahu amal mana yang diterima, tapi tetap kita harus tuh mengupayakan dengan semampunya, bukan pokoknya aku beribadah semampunya terus dengan leha-leha gitu. Termasuknya semampunya itu semaksimal mungkin. Bagaimana diri kita masih kuat melakukan sholat istiqomah 2 rakaat dalam setiap sholat fardu, ya kita lakukan semaksimalnya. Bukan berarti sepokoknya saya mampunya gini, bukan ngoten. Ini ku maksud dalam arti mastata'tum itu semaksimal mungkin. Kita mampunya sekiannya kita keluarkan sekian. Masa kalah ketika kita mau berwisata? Kita kalau mau berwisata kan merelakan uang sebanyak-banyaknya gitu. Sekiranya diri kita puas. Tapi dalam hal ibadah, nah itu mungkin itu nanti bisa dibuat dalam untuk berpola pikir. Kemudian Maliki Yaumiddin, Iyyaka, ini agak dalam. Iyyaka, hanya kepadamu. Mung itu ada kalau dalam bahasa balaghahnya itu ada istilah takhsis. Hanya kepadamu. Iyyaka na'budu, kami menyembah. Jadi hanya kepada Allah. Ya. Buktinya mana? Kalau memang kita beribadah betul-betul kepada Allah, ya buktinya dengan bagaimana diri kita tidak menggabungkan hal-hal kesyirikan, yakni menyampur adukkan ibadah kita dengan hal-hal lain. Iyyaka na'budu, memang saya hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka, dan hanya kepadamu ya Allah kanasta'in. Hanya niku berarti bermakna tidak selainnya, hanya kepada panjenengan mawon ya Allah. Bahkan kalau kita perdalamkan itu sangat banyak sekali rahasia dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga dikatakan oleh ulama, andaikan orang nggak bisa khusyuk dalam sholatnya, minimal dalam ketika membaca Fatihah dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dia ingat Allah, itu sudah dikatakan khusyuk dalam semua sholatnya. Minimal dalam ketika lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah saya menyembah dan hanya kepadamu saya memohon pertolongan. Bahkan kadang kalau ketika salat hajat itu ada yang menggunakan media niku wau dalam iyyaka nasta'in itu ketika memiliki hajat tertentu. Itu ada sebagian ulama seperti ngoten. Karena kita kan tahu sendiri ya, saya pribadi saja kalau sholat itu kadang keingat hal-hal lain. Sehingga dikatakan oleh sebagian ulama minimal dalam lafaz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ingat kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, dan tunjukkanlah Allah ya Allah kami pada jalan yang lurus atau jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya seseorang yang engkau beri nikmat. Siapa? Para rasul, para nabi, para siddiqin, para sholihin. Seperti para ulama yang memang menjadi kekasihnya Allah. Ya karena an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim, bukan jalan orang yang engkau bendoni atau engkau marahi. Artinya engkau murkai. Bermakna seperti orang Nasrani, Yahudi. Dia mengakui atas adanya Rasul, adanya Nabi Muhammad, dia mengakui, tapi dia gak mau iman. Yang maghdubi 'alaihim waladdallin, dan juga bukan orang yang tersesat, dari golongan orang yang tersesat. Semoga dari sedikit apa yang kami utarakan jadi manfaat pada diri kita, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila banyak salah dan kurangnya dari kata-kata kami, dari penjelasan kami, dan juga apabila ada kata-kata kami yang menyinggung hati-hati panjangan punya nyuwun agung pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Akhirul qouli, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.